Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2541. 3000 kaki jauhnya adalah tanah terlarang Serigala Serakah. Dalam sekejap, itu sudah cukup untuk melarikan diri ke dalamnya. Tapi untuk keberadaan dunia abadi setengah langkah seperti Yue Qiong, jarak ini tidak berbeda dengan tempat yang dekat. Tidak perlu waktu lama untuk melintasinya. Tapi saat ini, dia merasakan udara dingin di punggungnya, seperti cahaya di punggung. Perasaan krisis yang kuat membuat bulu kuduknya berdiri, seolah-olah kematian akan terjadi. Sebelum dia punya waktu untuk berinisiatif, melontarkan penghindaran risiko membuatnya menjalankan seluruh tubuhnya secara ekstrim. Ledakan, tubuhnya meletus seperti gunung berapi abadi, menyemburkan api ilahi yang tak berujung, dan memadat menjadi 18 lapisan api ilahi dalam tidurnya. Pada saat yang sama, ki pedang di udara dibungkus dengan tiba-tiba ledakan. Alam api ilahi dipenuhi dengan pesona abadi, memberi orang perasaan tidak bisa hancur, tetapi di bawah pedang ini, alam api ilahi terluar meledak seperti cangkang telur, dan terkoyak. Setelah itu, lapisan alam api ilahi terbelah, ki pedang itu seperti bambu yang patah, memotong ke arah Yue Qiong. Mata Yue Qiong melebar, pucat karena syok. Sudah terlambat baginya untuk mengelak. Sudah terlambat untuk menggunakan metode rahasia untuk bertarung. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat pedang itu datang. Ancaman kematian yang akan segera terjadi membuat abadi setengah langkah ini dengan pikiran kosong, ledakan. Tiba-tiba, ki pedang itu diblokir, dan meledak kurang dari 10 kaki dari Yue Qiong. Pecahan pedang mengamuk di udara terbang melintasi langit, menusuk pakaian dan kulit Yue Qiong, meninggalkan noda darah yang tak terhitung banyaknya. Tapi, selamat, Su Yi mengerutkan keningnya. Apa yang menghalangi pedang ini adalah kekuatan jari, yang muncul entah dari mana dan tepat mengenai ki pedang, menyelamatkan nyawa Yue Qiong tepat pada waktunya. Tidak diragukan lagi, ini adalah abadi palsu dari pengadilan Tanlang Dao lagi. Tapi memanfaatkan kesempatan ini, Yue Qiong telah melarikan diri ke daerah terlarang Tanlang, dan sosoknya menghilang. Anda berjanji untuk tidak melarikan diri, tetapi sekarang Anda melanggar janji Anda. Orang-orang seperti Anda tidak layak mati di bawah pedang saya. Pertempuran hebat tiba-tiba berakhir, dan Su Yi tidak bisa menahan perasaan kekecewaan sedikitpun. Ada keheningan di daerah terlarang Tanlang. Semua orang diam dan hati mereka bergolak. Su Yi datang sendirian dan menghancurkan leluhur mereka Yue Qiong dengan pedang. Pada akhirnya, Yue Qiong hampir gagal melarikan diri kembali. Siapa yang berani percaya ini sebelumnya? Tempat ini awalnya adalah wilayah pengadilan Tao Tanlang saya. Keterampilan saya tidak sebaik yang lain. Jika saya mundur, bagaimana saya bisa berbicara tentang melarikan diri? Sebuah suara yang dalam terdengar. Ini adalah suara Lu Daoyuan, patriark generasi ketiga dari pengadilan Tao Tanlang, dipenuhi dengan keagungan yang tak terlihat, mengejutkan hati orang-orang. Su Yi mencibir, jika Anda harus berdebat, saya akui Anda benar, oke. Dalam satu kalimat, penuh ironi. Banyak wajah orang yang panas dan berkeringat. Karena tegasnya, patriark Yue Qiong berhasil melarikan diri. Su Yi, jika kamu tidak mau, kamu bisa datang ke tanah terlarang Serigala Serakah untuk bertarung. Aku berjanji akan memberikan kesempatan yang adil untuk bertarung, kata Lu Daoyuan acuh tak acuh, mengabaikan sarkasme Su Yi. Su Yi mengeluarkan kendi dan menyesapnya. Sebelumnya dia berjanji untuk tidak melarikan diri, tetapi dia melarikan diri. Menurut pendapat saya, jaminan Anda dari pengadilan Tanlang Dao lebih buruk daripada kentut. Semua orang di pengadilan Tanlang Dao sangat marah. Tapi saya harus mengatakan bahwa Lu Daoyuan sangat pandai bersilat lidah, dia tidak peduli sama sekali. Dia berbicara dengan tenang, tidak berani. Tampaknya kamu juga tahu bahwa jika kamu memasuki area ruang dan waktu terlarang, kekuatan hukum surga yang kamu miliki akan kehilangan ancamannya. Su Yi tertawa dan berkata, aku akan memblokirmu dengan satu pedang dan satu pedang di depan gerbang, kenapa kamu tidak berani keluar? Di lapangan Tao Serigala Serakah yang begitu besar, apakah mereka semua orang yang rakus akan hidup dan takut mati, dan tidak ada dari mereka yang memiliki tulang? Semua orang di pengadilan Tanlang Dao tidak bisa menahan perasaan sedih yang tak terkatakan. Dibunuh di depan gerbang adalah pelanggaran besar, tapi sekarang diawasi oleh pihak lain, siapa yang tahan? Jangan gila, teriakan menggelegar terdengar. Tidak akan lama lagi, ketika aku datang ke dunia ini, aku akan menemukanmu untuk menyelesaikan masalah ini. Dengan niat membunuh penuh dengan kebencian. Tidak diragukan lagi, ini adalah patriark lain dari pengadilan Tanlang Tao. Su Yi hanya mengerang, lalu berbalik dan menatap Sun Wuyuan yang jauh. Ekspresi Sun Wuyuan tiba-tiba berubah, menyadari ada yang tidak beres. Sebelumnya, dia telah menonton pertempuran, dan dia tidak berani pergi. Awalnya,
Dia berharap setelah Patriark Yue Qiong menang, dia akan menyelamatkannya. Tapi siapa sangka Patriark Yue Qiong lolos. Dan sekarang, Su Yi jelas bergerak untuk membunuh. Apa pertarungan ini seru? Tanya Su Yi. Sun Wuyuan menunduk dan tetap diam. Namun, kamu tidak perlu panik, karena ini belum berakhir. Su Yi berbalik lagi, melihat ke tanah terlarang serigala serakah di jarak jauh, dan berkata dengan lembut. Sebelum saya datang ke sini, saya mengatakan bahwa jika saya ingin melihat apakah saya dapat menghancurkan tempat ini, saya tidak dapat menarik kembali kata-kata saya. Jika demikian, apa perbedaan antara saya dan Patriark Anda yang tidak setia? Perubahan mendadak. Ada kesamaan di seluruh Dao Court of Greedy Wolf. Orang ini sangat sombong sehingga dia ingin menghancurkan ruang dan waktu terlarang yang mereka tinggali. Di kuil itu, Lu Daoyuan dan Patriark lainnya juga terkejut, dengan perasaan tidak masuk akal. Aturan Zhou Su di kedalaman langit di domain dewa telah runtuh dan tergeletak, hanya menyisakan asal mula kekacauan. Ini juga berarti bahwa bahkan jika Su Yi menguasai kekuatan hukuman surga, kekuatan langit dan bumi yang dapat dia pinjam sangatlah terbatas. Belum lagi, dengan orang tua setingkat leluhur mereka duduk di sini, bagaimana mereka bisa berdiri dan menonton? Dalam keadaan seperti itu, Su Yi mengancam akan menghancurkan tempat ini, siapapun yang mendengarnya mungkin akan mengira sebagai lelucon. Dentang, di luar, pedang jarak dekat muncul di telapak tangan Su Yi. Dia melangkah ke langit, pakaiannya berkibar, dan momentum Qi di tubuhnya terus meningkat. Kekosongan bergejolak, dan niat pedang yang tebal dan tidak jelas terus terakumulasi pada pedang yang mudah dijangkau. Pada saat ini, Su Yi tidak hanya menggunakan semua kekuatan, tetapi juga menggunakan kekuatan pedang 9 penjara. Tiba-tiba, terdengar dentang dan dentang pedang, dan tiba-tiba ada kekuatan pedang yang luar biasa yang menekan hati orang-orang. Kekuatan ruang dan waktu yang mengelilingi tanah terlarang Tanlang ditindas dan bergetar hebat. Seluruh tubuh Sun Wuyuan bergidik, ketakutan bergetar. Itu hanya pedang, dan belum dipotong, tapi tingkat kekuatan itu sudah luar biasa kuat. Ini, kekuatan macam apa ini? Banyak orang di kota terlarang Tanlang terkejut. Wajah para patriark itu juga berubah, dan mereka hampir bangkit, dan dipaksa keluar dari kuil. Sebelumnya, bahkan jika Yue Qiong hampir dibunuh oleh Su Yi, mereka tidak pernah meninggalkan kuil, Qi udara menjadi tenang. Tapi sekarang, sebelum pedang Su Yi yang mendapatkan momentum terpotong, mereka tidak bisa duduk diam. Saat mereka melakukan penampilan keluar dari kuil, Su Yi, berdiri dengan bangga di bawah langit, membanting pedang ke perkemahan, dan mengurung ke arah tempat terlarang serigala serakah di jarak jauh. Boom! Ki pedang panjang di udara turun dari langit, dan Grand Dao di dalam pedang mengapung dan tenggelam, dengan berbagai penglihatan, mencerminkan semua jenis keajaiban Grand Dao yang luar biasa. Saat pedang ini dikurung, wilayah laut yang berpusat di tanah terlarang Tanlang tiba-tiba tenggelam secara bersamaan. Langit terbalik, runtuh seperti longsoran salju. Kekuatan pedang semacam itu terlalu mendominasi, dan terlalu menakutkan, dikurung dengan satu pedang, sepertinya akan menghancurkan dunia. Mulai, potong, dah. Pada saat yang sama, sekelompok tokoh setingkat patriark pindah ke daerah terlarang Tanlang. Semua jenis transpirasi Dao Guang yang mempesona membumbung tinggi ke langit. Semua orang tidak bisa membuka mata dan jantung mereka berdebar kencang. Melihat ke bawah dari langit, ketika pedang Su Yi jatuh, tanah terlarang serigala serakah yang besar tampak mendidih. Dengan nyala api yang mengamuk dan pancaran cahaya, kekuatan ruang dan waktu yang menutupi area terlarang terdistorsi dan tidak teratur, dan kabut abu-abu tersapu jauh. Banyak pulau yang tersebar di sekitar ruang dan waktu terlarang runtuh dan runtuh. Namun pada akhirnya, pedang ini dihadang oleh para prajurit Tao yang didesak oleh tokoh-tokoh setingkat patriark itu. Semua orang di area terlarang Tanlang berkeringat dingin. Sebelumnya, mereka hampir curiga bahwa mereka akan dikutuk, dan merasakan perasaan tercekik muncul di wajah mereka. Keberadaan tingkat leluhur itu juga menghela nafas secara diam-diam, diblokir. Pedang Su Yi jelas menggunakan semacam kekuatan eksternal yang sangat menakutkan untuk menghasilkan kekuatan sebesar itu. Tapi berhasil, dengan upaya bersama mereka memblokir pedang dan tidak menimbulkan terlalu banyak dampak di tanah terlarang Tanlang. Jika tidak, setelah tempat ini dihancurkan, mereka semua akan kehilangan tempat berlindung dan tidak dapat menghindarinya. Ayo lagi, di bawah langit, Su Yi sekali lagi mengangkat pedang di tangannya, seolah bersumpah untuk tidak menyerah sampai tempat ini hancur. Tiba-tiba, wajah semua orang menjadi hijau, sesak nafas, ayolah. Ledakan, dunia bergetar hebat, ki pedang yang lebih mengerikan dari sebelumnya jatuh dari langit. Para patriark itu tidak punya pilihan selain menyerang dengan segenap kekuatan mereka dan melawan dengan segenap kekuatan mereka, wajah mereka sangat muram, dan hati mereka sangat sedih. Jika mereka tidak takut dengan kekuatan kekacauan asli di domain dewa, mengapa mereka harus bersembunyi di area terlarang Tanlang dan menghadapinya secara pasif? Pada akhirnya, pedang Su Yi diblokir lagi. Tapi tanah terlarang serigala serakah telah sangat dipengaruhi, kekuatan ki pedang terlalu menakutkan,
Ketika kekuatan pedang menyapu seperti angin dan awan, tanah terlarang serigala serakah penuh dengan bekas luka. Beberapa orang kuat dari pengadilan Dao serigala serakah tidak punya waktu untuk mengelak. Semuanya mati secara tragis di tempat, jiwa mereka berserakan. Orang-orang kuat yang selamat dari malapetaka itu semuanya ketakutan dan panik. Tidak ada yang mengira bahwa bahkan jika mereka bersembunyi di tanah terlarang serigala serakah dan dilindungi oleh sekelompok makhluk setingkat leluhur, mereka akan mengalami guncangan dan nyawa mereka akan terancam. Pada saat ini, mata Lu Daoyuan dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Su Yi, apakah ancaman kita hanya bisa dipukul secara pasif? Coba, Su Yi tertawa. Selanjutnya, dia melepaskan tebasan pedang satu demi satu, dipotong satu demi satu dengan aura membunuh di udara secara mengerikan. Kekuatan pedang itu menakutkan. Seluruh kota terlarang Tanlang berguncang hebat, dan kekuatan ruang dan waktu akan runtuh. Para patriark itu mencoba yang terbaik untuk menyerang, meskipun mereka memblokir pedang ki udara satu demi satu, dampaknya ke seluruh tanah terlarang Tanlang menjadi semakin serius. Jika ini terus berlanjut, tempat ini akan benar-benar tenggelam dan runtuh. Pada saat ini, kilatan tekad muncul di kedalaman mata Lu Daoyuan, dan dia berteriak dengan marah, semuanya, ayo bergerak bersama, biarkan binatang ini melihat pembunuh besar yang sebenarnya di tanah terlarang serigala serakah kita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2542. Di bawah langit, Su Yi berada dalam pandangan matanya mengambil pemandangan panorama dari semua yang terjadi di tanah terlarang Tanlang. Seluruh area terlarang Tanlang penuh dengan bekas pedang berselang-seling. Tidak mengherankan, hanya perlu 3 serangan pedang untuk menghancurkan tempat ini dalam satu gerakan. Hanya, Su Yi mengerutkan keningnya. Dia terus-menerus menggunakan kekuatan 9 pedang penjara untuk menyerang dengan seluruh kekuatan, dan keahliannya telah habis. Tunjukkan 3 pedang lagi, dan seluruh tubuh ditakdirkan untuk jatuh ke titik di mana minyak habis. Semuanya karena fakta bahwa aturan Zhou Su jauh di langit domain dewa telah runtuh dan layu, tertinggal di dunia, dan tidak dapat lagi dipinjamkan oleh Su Yi. Jika tidak, kekuatan Zhou Su bisa ditarik masuk dan melenyapkan tanah terlarang serigala serakah dalam satu gerakan. Saat itu, Laut Angin dan Guntur, yang ditempati oleh klan Dewa Taiyin dihancurkan dengan cara ini. Hah! Saat pikiran Su Yi berubah, Lu Daoyuan, patriark generasi ketiga dari pengadilan Tanlang Tao, tiba-tiba berteriak keras. Fitur mematikan. Su Yi mengangkat alisnya. Segera, murid-muridnya tiba-tiba membeku. Di area terlarang serigala serakah, nyala api perak naik ke langit. Api perak seterang bintang, dengan sedikit nyala api seperti mimpi. Perhatikan baik-baik, itu pisau. Panjangnya 4 kaki, bilahnya sempit dan panjang, dan pegangannya dibungkus dengan sabuk kain berlumuran darah. Saat pisaunya melayang ke langit, aura pembunuh berdarah yang setebal diaduk selama 9 hari. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan napas berdarah di udara yang mengepul menyapu dan menyebar ke tempat-tempat yang tak berujung dan jauh di laut tak berbatas. Pada saat ini, semua dewa-dewa abadi yang tersebar di laut tanpa batas terkejut. Ini dia, di Pulau Qixia, Kaisar Luoking dan yang lainnya juga bergerak. Mereka memicu mata, dan langit yang awalnya gelap tiba-tiba berubah menjadi warna darah yang menyihir, menekan hati orang-orang. Seluruh langit dan laut seperti jatuh ke api penyucian berdarah. Luoking dan yang lainnya ketakutan, punggung mereka terasa dingin, dan mereka merasakan krisis yang kuat. Apa yang terjadi? Berdarah seperti air pasang, melintasi lautan tanpa batas, seperti bencana yang aneh dan mengerikan akan segera terjadi. Semua orang gugup. Tanah terlarang untuk burung pipit biru. Sebagai salah satu dari 3 tanah terlarang ruang dan waktu di laut tanpa batas, ini adalah situs pengadilan Tao King, salah satu dari 3 kekuatan dominan pengadilan Tao Sumi. Ketika cahaya darah yang aneh dan menakutkan memenuhi langit, orang-orang tua di pengadilan Tao King itu juga terkejut. Pisau darah penyucian. Hormati dunia sebagai api penyucian dan korbankan dengan darah. Orang-orang tua itu sekilas mengenali bahwa ini adalah prajurit Tao yang dikirim oleh pengadilan Tanlang Dao. Harta karun abadi yang dikenal karena pembunuhannya yang haus darah. Pedang ini ahli membunuh, telah diwarnai dengan darah abadi, dan telah membantai banyak jiwa. Di era Sumi, ia memiliki reputasi sebagai prajurit ganas nomor 1 di surga. Masalah apa yang harus saya temui, memaksa pengadilan Tanlang Dao untuk menggunakan harta semacam ini. Orang-orang tua di pengadilan Tao King semuanya terkejut. Mereka semua tahu bahwa pisau darah penyucian tidak dapat digunakan dengan mudah, karena pisau ini terlalu ganas dan menghabiskan darah, dan jika tidak dikendalikan dengan baik, sangat mudah terkena serangan balasan. Adegan serupa juga terjadi di Tang Snake Forbidden Land, salah satu dari 3 area terlarang ruang waktu. Cahaya berdarah menembus langit, berubah menjadi api penyucian, dan ki udara menetap yang melonjak dan bergerak. Laut tak terbatas yang luas dikejutkan oleh keganasan pisau darah penyucian. Pada saat ini, Su Yi juga merasakan ancaman datang ke wajahnya, dan tubuh, jiwa, dan keadaan pikiran Tao semuanya terasa kesemutan. Itulah aura pembunuh yang dipancarkan oleh pisau darah penyucian.
Ledakan. Di lautan kesadaran, 9 pedang neraka yang sunyi diganggu, dan bisingnya menderu, seolah dirangsang. Ekspresi Suyi menjadi sangat kecewa. Dalam beberapa tahun terakhir, dia juga telah melihat banyak tentara Tao yang menakutkan, tapi itu tidak bisa dibandingkan dengan prajurit galak di depanmu ini. Melihatnya dari sensasi saja membuatnya merasa kedinginan di sekujur tubuhnya. Hal yang paling menakutkan adalah bahwa kekuatan ganas dari pisau ini menyebar ke seluruh 9 langit dan 10 tempat, menutupi 4 alam pembohong dan 8 kutub, dan tidak mungkin untuk menghindarinya. Sederhananya, dimanapun Anda melarikan diri, Anda akan dikunci dengan kuat oleh pisau ini. Namun, Suyi tidak berniat melarikan diri. Dia tidak pernah takut bersaing dengan benda asing. Potong. Antara langit dan bumi, teriakan sedingin es Lu Daoyuan menggema. Ledakan. Pisau penyucian meraung tiba-tiba, dan bilahnya penuh dengan cahaya darah, mengumpulkan kekuatan pembunuh yang mengerikan, dan bergerak ke arah Suyi. Di segala arah, ada pedang berdarah yang membanjiri gunung dan lautan, dan kengeriannya tidak terbatas. Di tanah terlarang Tanlang, keberadaan tingkat leluhur itu terlihat sangat bersemangat. Sudah terlalu lama sejak mereka menggunakan pisau darah penyucian, dan mereka tidak bisa merasa tidak kagum saat melihat udara ki pembunuhan yang tak dilawan dari pisau ini. Di bawah berkemah semacam ini, di bawah abadi, siapa yang bisa menghalangi? Sebuah pikiran baru saja muncul di benakku. Dentang, tabrakan terdengar, langit tiba-tiba terbalik, menyala benar-benar kacau, dan cahaya pisau berdarah yang menyilaukan mengamuk dan menyebar. Di tengah kobaran api yang terjalin, kegembiraan di wajah Lu Daoyuan dan yang lainnya tiba-tiba membeku, dan mata mereka membelalak. Dalam penglihatan mereka, di dunia yang kacau dan darahnya runtuh, Suyi memblokir pisau penyucian. Di antara telapak tangan, ada sarung yang berkarat dan lapuk. Sarungnya tidak mencolok, tapi menghalangi pisau darah penyucian. Pembunuhan yang kejam diam-diam ditelan oleh sarung busuk dan menghilang. Ini, Lu Daoyuan dan yang lainnya terkejut dan tidak percaya. Pisau ini memang menakutkan, tapi sayangnya, Anda sepertinya tidak benar-benar mengendalikannya, dan sulit untuk mengerahkan kekuatan penuhnya. Suyi berbicara, pipinya yang tampan menjadi pucat, dan telapak tangan yang memegang sarung busuk itu berlumuran darah, yang berwarna merah cerah dan menyilaukan. Pukulan ini, meskipun dilawan dan diselesaikan oleh sarung busuk, kekuatan yang menakutkan masih membawa dampak yang besar bagi Suyi, dan dia terluka. Tapi, itu saja, dia telah terluka tidak peduli seberapa parahnya, jadi dia tidak peduli. Potong, Lu Daoyuan berteriak keras, dan bersama dengan tokoh tingkat patriark lainnya, sekali lagi mengaktifkan pisau darah penyucian. Suyi menyukai sarung busuk itu dan mengocoknya dengan keras. Ledakan, kali ini, sosoknya terlempar ke belakang ratusan kaki, kulit di sekujur tubuhnya pecah-pecah, darah mengalir, dan kemeja hijaunya ternoda merah. Di pengadilan Dao Serigala Serakah, ada keheningan yang mematikan. Semua karakter setingkat patriark itu menunjukkan konsistensi dan hampir tidak dapat mempercayai mata mereka. Itu adalah pisau darah penyucian yang dapat memotong semua musuh di bawah abadi. Pembunuh nomor 1 di era Sumi. Siapa yang mengira dia akan dihadang oleh sosok abadi seperti Suyi 2 kali berturut-turut? Begitu banyak dari Anda yang telah bekerja sama, Anda memiliki tingkat abadi, Anda memiliki setengah langkah abadi, dan Anda telah mengorbankan senjata yang tak tertandingi, tetapi tampaknya, Anda tidak dapat melakukan apapun kepada saya. Suyi berbisik. Suaranya tidak keras, tapi menggema dengan jelas antara langit dan bumi. Lu Daoyuan dan yang lainnya terlihat jelek. Saat ini, Suyi mengangkat sarung busuk di tangan. Lambat, Lu Daoyuan berbicara dengan suara berat. Sarungnya terlalu jahat, bisa memblokir pisau darah penyucian, tidak diragukan lagi terlalu menakutkan, jika Suyi diizinkan menggunakan sarung ini untuk menyerang, konsekuensinya hanya menusuk saja membuat Lu Daoyuan gemetar ketakutan. Apa? Kamu takut? Suyi tersenyum. Lu Daoyuan menarik napas dalam-dalam, singkirkan pisau darah penyucian untuk pertama kalinya, lalu berkata, jika kita terus bertarung, kita pasti akan kalah, dan itu tidak akan bermanfaat bagi siapapun, kita, bukan. Tokoh tingkat patriark lainnya murung dan diam. Mereka semua melihat pikiran Lu Daoyuan dan berencana untuk tenang. Semuanya ada di sarung busuk. Dan mereka tidak berani berjudi, jika tidak, begitu mereka kalah. Apalagi tanah terlarang Serigala Serakah, berapa banyak orang di sekte mereka yang akan hilang. Harganya terlalu mahal. Hal yang paling penting adalah sampai saat ini dalam pertempuran, mereka tidak yakin akan dapat memenangkan Suyi. Ingin berbicara tentang perdamaian. Suyi tertawa. Ini adalah pilihan paling bijak. Lu Daoyuan mengeluhkan keluhan dan depresi di dalam hatinya, dan berkata dengan suara yang dalam, saya bersedia memberikan langkah-langkah, dan masalah hari ini selesai, bagaimana? Suyi berkata dengan ringan, ini angan-angan. Wajah Lu Daoyuan menjadi gelap, dan dia berkata, Yang Mulia membunuh saya dan mengirim ratusan orang hari ini dengan kuat, dan kami bersedia untuk menenangkan keadaan, yang merupakan kesabaran yang cukup. Bukankah ketulusan ini cukup? Suyi berkata langsung, jika kamu tidak bisa bertarung, katakan saja,
jika kamu ingin pembicaraan damai, maka setujui persyaratanku, jangan bicara omong kosong. Kata-katanya tidak sopan, hampir menunjuk ke hidung Lu Daoyuan dan memarahinya. Di aula, semua orang diam dengan ekspresi marah, hanya bisa mengatupkan gigi. Lu Daoyuan sesaat, dan berkata, "Rekan Tao, Anda dapat berbicara tentang kondisi Anda terlebih dahulu." Postur tinggi ini hanya bisa menelan penghinaan membuat semua orang merasa rumit. Namun, melihat bahwa Su Yi bersedia menegosiasikan perdamaian, para patriark itu masih menghela nafas lega. Tidak bisa bertarung lagi, situasinya lebih kuat dari manusia, dan mereka tidak mampu berjudi atau berkelahi. Saya hanya bisa menekan hidung saya untuk berkompromi, menghancurkan gigi saya dan menelannya di perut saya. 3 syarat. Su Yi mengangkat 3 jari. 1. Serahkan pembunuh yang menyakiti Wan Zitian. Baru saja mengatakan ini, Lu Daoyuan mengerutkan kening dan menyela, "Kalau begitu Wan Zitian belum mati pengadilan Tao Serigala Serakah, saya bersedia menawarkan tawaran yang cukup untuk menyelesaikan masalah ini, untuk menyampaikan, ini terlalu sulit." Sebagai patriark pengadilan Tao Tanlang, ketika dihadapkan pada ancaman, dia menyerahkan murid-muridnya dengan ketidakseimbangan perdamaian. Jika dia benar-benar melakukan ini, seluruh sekte akan kedinginan. Su Yi berpikir, mengangguk dan berkata, "Iya, jika ketulusan tidak cukup, saya tidak akan setuju." Kelopak mata semua orang cemas, dan hati mereka cemas siapa yang tidak tahu bahwa Su Yi mengambil kesempatan untuk memecahkannya lagi. Apakah ketulusan itu cukup atau tidak, hanya Su Yi yang memiliki keputusan akhir. Namun pada akhirnya, Lu Daoyuan berkompromi dan berkata, "Ya." Syarat kedua, Su Yi berkata, "Mulai sekarang, jika aku mengetahui bahwa pengadilan Serigala Serakah Dao berurusan lagi dengan orang-orangku dari Pulau Qixia, aku akan menghancurkan tempat ini, tidak meninggalkan siapapun, dan aku tidak akan pernah memberikan kesempatan lagi untuk pembicaraan damai." Ini bukan kondisi sebagai ancaman. Semua orang di Istana Serigala Serakah menjadi semakin tidak bahagia. Tidak ada yang berani mengatakan apapun. Dalam hal ini, Lu Daoyuan diam-diam menghela nafas tenang. Ancaman seperti itu, sehingga mereka tidak perlu membayar harga apapun untuk saat ini, bukan apa-apa. Kondisi ketiga, Su Yi menunjuk ke pisau darah penyucian, "Pinjamkan aku pisau ini." My Novel, Supreme Swords God, Chapter 2543. Meminjam pisau, atau pinjam harta terpenting dari pengadilan Tanlang Dao. Tiba-tiba, wajah semua orang berubah, kondisi ini terlalu berlebihan. Jika Anda benar-benar meminjam pisau darah penyucian, tidak ada bedanya jika Anda memukuli anjing dengan roti daging. Dada Lu Daoyuan naik turun, dan pada saat itu, dia benar-benar ingin bertanya, dari mana Su Yi berani mengajukan permintaan kasar seperti itu. Namun pada akhirnya, dia menahan diri, dan berkata, "Maafkan saya karena tidak dapat menyetujui syarat ini." Su Yi tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku adalah pedang amatir, dan aku bahkan tidak repot-repot mengambil pedang ini sebagai milikku. Mengapa meminjam jika Anda tidak repot-repot mengambilnya sendiri?" Orang-orang jelas tidak percaya. "Saya berjanji untuk mengubah persyaratan." Lu Daoyuan memiliki wajah muram, dengan tegas menekan depresi di jantung. Su Yi berpikir sejenak, dan berkata, "Kalau begitu keluarkan pecahan Dao Surga di tanganmu." Lu Daoyuan dan para patriark itu tercengang, lalu samar-samar mengetahui rasanya. Su Yi berbicara tentang meminjam darah penyucian dengan harga setinggi langit. Pada saat ini, niat sebenarnya kemungkinan besar adalah pecahan surga. Mereka sudah pernah menolak sebelumnya, bagaimana mereka bisa menolak sekarang? Namun, jika Anda memahaminya, kondisi seperti itu masih membuat Lu Daoyuan dan yang lainnya menghela napas lega santai. "Oke, kami berjanji." Lu Daoyuan mengangguk. Semua orang tidak mengatakan apa-apa, Su Yi tidak tahu berapa banyak fragmen Dao Surgawi yang mereka miliki di tangan mereka, jadi dia hanya menyerahkan beberapa fragmen Surgawi kelas 3 yang paling rendah Tao nanti. Su Yi sepertinya memahami pikiran semua orang, dan berkata dengan ringan, "Saya harus mengingatkan Anda bahwa aturan Taisi yang saya tangani adalah salah satu dari 5 aturan asli domain dewa. Anda hanya perlu bereaksi nanti, dan Anda bisa membedakannya. Berapa banyak pecahan surga yang Anda pegang, sebaiknya Anda jujur." Tiba-tiba, Lu Daoyuan dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. "Jangan khawatir, rekan Daois Su, ini hanya beberapa hal saja, kita masih bisa mendapatkannya dari pengadilan Daois Serigala Serakah." Lu Daoyuan berkata dengan suara yang dalam. "Jadi yang terbaik." Su Yi berkata, "Ngomong-ngomong, ada juga kompensasi untuk Wan Zitian, dan aku harus menunjukkan ketulusanmu." "Bagus." Lu Daoyuan setuju. Semua orang dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, dan mereka semua tahu bahwa mereka pasti akan dibantai secara brutal oleh Su Yi hari ini. Tidak mungkin, ini adalah harga yang harus dibayar untuk kompromi. Setelah setengah jam, Su Yi menyelesaikan penghitungan hasil panen dengan puas. 19 fragmen Dao Surga, 5 di antaranya adalah kelas 2, dan sisanya kelas 3. Meskipun tidak ada produk kelas 1 atau kelas atas, Su Yi sudah sangat puas.
Fragmen Dao Surgawi peringkat ketiga memang yang paling umum, tetapi masih bisa dianggap sebagai harta langka, cukup untuk membuat semua kekuatan besar di dunia mencuri kepala mereka. Yang kelas 2 bahkan lebih langka. Selama periode waktu yang lalu, semua orang di Pulau Qixia mencarinya di perairan terdekat, tetapi mereka hanya menemukan 2 bagian. Mengenai Yipin, kapanpun fragmen Dao Surga seperti itu dikirim, itu pasti akan memicu perang yang menghancurkan dunia dan memicu badai berdarah. Bahkan kekuatan yang kuat akan bersatu dan merebutnya dengan seluruh kekuatan mereka. Mengenai fragmen Dao Surgawi di tingkat kelas atas, hanya 1 bagian yang muncul sejak tirai diangkat di masa gelap dan kacau, dan telah jatuh ke tangan si Tian Lingshan. Kejadian ini juga menimbulkan sensasi di alam para dewa. Kompensasi untuk Wan Zitian adalah berbagai obat abadi dan zat abadi. Di bawah pukulan terus-menerus Su Yi dengan kata-kata, ketulusan saja tidak cukup, dia secara paksa memperoleh sejumlah besar harta langka dari pengadilan Tao Tanlang. Panen seperti ini bahkan di luar dugaan Su Yi, dia tidak pernah membayangkan bahwa latar belakang keluarga Tanlang Dao begitu kuat. Jangan membuat wajah sedih, Anda seharusnya merasa beruntung dapat menggunakan beberapa benda asing untuk mencari rekonsiliasi. Su Yi tidak bisa menahan tawa. Dia memperhatikan bahwa wajah tokoh-tokoh besar di pengadilan Tanlang Dao semuanya jelek, seolah-olah orang tua mereka telah meninggal. Tidak ada yang menjawab. Saya khawatir Su Yi akan mengambil kesempatan untuk membunuh lagi. Su Yi menerimanya begitu dia melihatnya, berbalik dan ingin pergi ketika dia tiba-tiba melihat Sun Wuyuan di kejauhan. Berapa nilai hidupnya? Singkatnya, hati semua orang di pengadilan Tanlang Dao merasa seolah-olah dipotong oleh pisau. Ini akan diperas oleh Su Yi lagi. Lupakan saja, nyawanya sudah tidak berharga di mataku. Menggelengkan kepalanya sedikit, Su Yi meletakkan tangannya di belakang dan berjalan pergi. Pipi Sun Wuyuan memerah, dan dia merasa sangat terhina di dalam hatinya. Sangat senang untuk terbiasa menawar. Dan ketika orang lain terlalu malas untuk menawar, itu menjadi pelanggaran dan pelanggaran yang hidup. Bajingan yang pantas mendapatkan $1.000 ini akhirnya pergi. Melihat sosok Su Yi menghilang ke lanskap yang jauh, semua orang di pengadilan Tanlang Dao menghela nafas panjang santai. Tapi memikirkan harga yang harus dibayar hari ini, tidak ada yang bisa bahagia. Sakit, sangat menyakitkan. Jika ada kesempatan untuk menyesalinya, bahkan jika mereka diusir, mereka tidak akan memilih untuk memprovokasi Su Yi hari ini. Setelah sekian lama, Lu Daoyuan berhenti dan berkata, sebelum saya tidak bisa meninggalkan area terlarang ruang waktu, jangan memprovokasi siapapun di Pulau Qixia. Dalam hal ini, ada rasa keengganan yang mendalam, tetapi juga kebencian dan niat membunuh yang tidak bisa disembunyikan. Pada hari yang sama, apa yang terjadi di pengadilan Tanlang Dao ditangkap oleh 2 orang, King dan Teng Shen. Grand Dao Pengadilan belajar. Semua orang kagum dengan kekuatan pertarungan Su Yi. Siapa yang berani membayangkan bahwa hanya 1 orang dan 1 pedang yang dapat menindas pengadilan serigala Tao yang rakus dan harus menundukkan kepala dan berkompromi. Selain membayar mahal untuk ini, Anda hanya bisa menelan rasa kebencian. Segera, kedua keluarga Grand Dao merasa sangat beruntung. Untungnya, di masa lalu, pasukan di bawah komando mereka tidak memprovokasi Su Yi. Jika tidak, saya khawatir dia akan membayar harga yang menyakitkan seperti pengadilan Tao Tanlang. Pulau Qixia. Ketika mereka melihat Su Yi hidup kembali, Kaisar Luoqing dan yang lainnya merasa lega. Pada hari itu, Su Yi menyerahkan kompensasi itu kepada Wan Zitian, tetapi dia tidak menyimpannya. Bahkan pecahan Dao Surgawi yang dia peroleh dipasarkan kepada semua orang satu persatu, dan dia hanya menyimpan 2 pecahan peringkat kedua. Setelah melakukan semua ini, Su Yi mulai mundur dan menyembuhkan lukanya. Pertempuran hari ini memberikan wawasan mendalam tentang metode setengah langkah abadi, dan lebih lanjut konfirmasi satu hal. Dalam waktu singkat, mereka yang menginjakkan kaki di Eternal tidak berani meninggalkan ruang dan waktu terlarang dengan mudah. Hanya ketika kekuatan kacau domain dewa menghilang sampai batas tertentu, keberadaan yang menakutkan seperti Lu Daoyuan akan berani datang ke dunia ini. Selain itu, latar belakang pengadilan Tao Tanlang juga memberi Su Yi pemahaman tertentu tentang kekuatan ruang dan waktu asing. Terutama pisau darah penyucian itu hanyalah pembunuh besar, kekuatannya menakutkan dan tidak terbatas. Tidak perlu memaksakan, di tangan kekuatan kuat lainnya di tanah terlarang ruang dan waktu, mereka juga harus memegang kartu truf yang serupa. Di dunia yang gelap dan kacau, bergejolak dan kacau, setiap orang berjuang untuk mendapatkan peluang dan berusaha meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Seperti halnya dengan kekuatan besar, begitu juga dengan individu. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak karakter horor yang lahir, dan persaingan pasti akan semakin ketat. Di dalam gua, Su Yi sedang bermeditasi sambil berpikir. Di dunia yang gelap dan kacau ini, sepertinya ada jiwa di mana-mana di dunia ini, dan tanda-tanda pemulihan sepertinya akan segera berakhir. Tapi Su Yi tahu bahwa ini adalah ilusi, yang disebabkan oleh pecahan hukum langit yang jatuh ke dunia. Ketika pecahan Dao Surga ini diukir, semua ilusi apakah mereka sangat damai akan hancur seperti gelembung.
Meskipun kekuatan asli kekacauan di domain dewa ada sekarang, itu juga terus berlalu dan menghilang seiring berjalannya waktu. Ketika sumber kekacauan di domain dewa benar-benar habis, maka akan menjadi dunia yang benar-benar gelap dan kacau. Bayangkan saja, roh dunia habis, dan Grendel tidak ada, apa bedanya dunia para dewa ini dengan kesayangan yang meninggalkan Grendel? Pada saat itu, jalan dan jalur memecahkan dunia semuanya akan mati dan mati satu demi satu. Saya tidak tahu berapa banyak kekuatan perjalanan yang akan menghilang di tahun-tahun kelam ini. Semua orang berjuang untuk penyeberangan, memanfaatkan setiap kesempatan untuk bertanya kepada dunia, dan berjuang untuk berada di jalan Grendel. Dan aku, tidak bisa lagi bersembunyi di dunia seperti ini. Su Yi berpikir diam-diam. Kekuatannya saat ini dapat bersaing dengan Eternal setengah langkah, tetapi itu tidak cukup. Karena setengah langkah di atas Eternal, masih ada Eternal palsu. Saat pertempuran Dingdao terjadi di masa depan, lingkungan abadi yang sebenarnya juga akan muncul di sungai panjang takdir. Semua ini akan berakhir, dan masa depan musuh ditakdirkan menjadi semakin berbahaya dan menakutkan. Bahkan jika dia ingin menghindarinya. Karena dia mengandung gambaran dan duduk di atas api zaman, dia telah lama terdaftar sebagai target yang harus dibunuh oleh banyak orang. Saya belum pernah ke 4 benua dewa utama domain dewa selama bertahun-tahun. Selanjutnya, saya harus berjalan-jalan. Su Yi membuat keputusan. Kegelapan melanda dunia besar, tapi sejauh ini, Su Yi hanya mendengar berbagai berita, tapi tidak pernah benar-benar menyaksikan dampak dari dunia yang gelap dan kacau ini di dunia. Selain itu, dia juga bermaksud mencari beberapa penggalan jalan surgawi untuk mewujudkannya sendiri. 7 hari kemudian, Su Yi keluar dari gua, dan memutuskan untuk meninggalkan laut tanpa batas hari ini. Pulau Qixia akan dipercayakan kepada Anda untuk mengurusnya. Jika ada musuh yang datang beritahu saya secepatnya. Su Yi menjelaskan kepada Luo Qingdi, Kappa, dan lainnya. Dengan kekuatan Pulau Qixia saat ini, bahkan jika seseorang dari alam abadi ditembakkan dalam setengah langkah, tidak mungkin menembus kekuatan terlarang Pulau Qixia dalam waktu singkat. Namun, Su Yi secara kasar dapat menyimpulkan bahwa ketika berita tentang apa yang terjadi di tanah terlarang Tanlang keluar, tidak ada yang berani datang ke Pulau Qixia untuk membuat masalah dalam waktu singkat. Ini adalah salah satu tujuan Su Yi dalam melemparkan dirinya ke pengadilan Dao Serigala Serakah. Salah satunya adalah untuk membalas dendam Wan Zitian dan menyemburkan kejahatan di dunia. Yang kedua adalah mengetuk gunung untuk mengguncang harimau, dan membunuh ayam untuk menunjukkan kepada monyet. Di masa depan, siapapun yang ingin memiliki niat buruk terhadap Pulau Qixia harus mempertimbangkan konsekuensinya. Jangan khawatir, rekan Daois Su. Luo Qingdi dengan sungguh-sungguh setuju. Ketika dia meninggalkan era, Hebo berjanji untuk memberi Anda dan Mei Mei Anda kesempatan untuk membuktikan Eternal. Apakah dia memenuhinya? Su Yi tiba-tiba teringat masalah ini. Luo Qingdi tercengang, menggelengkan kepalanya dan berkata, pada awalnya, Hebo hanya mengatakan bahwa ketika ada kesempatan untuk membuktikan kedatangan Eternal, dia akan memenuhi janjinya. Su Yi berpikir, jika kamu mengatakan itu, orang tua kemungkinan besar akan datang ke Dewa Domain di masa depan. Saya hanya tidak tahu, apakah kehidupan ketiga saya telah meninggalkan jalan para dewa kuno dan turun ke dunia ini. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2544. Pedang Kecil. Dalam kehidupan Su Yi sebelumnya, dia adalah karakter dengan keterampilan yang tak terduga. Su Yi tidak akan pernah melupakan pengalamannya di jalan menuju Dewa Kuno. Saya masih ingat bahwa saat itu Xiao Jian bahkan dapat bergerak di jalan para dewa kuno untuk menghentikan orang-orang besar di Sungai Takdir. Karakter seperti itu jauh lebih berbahaya daripada musuh lainnya. Faktanya, di dunia yang gelap dan kacau saat ini, hanya ada segelintir lawan yang benar-benar bisa dipedulikan dan diperhatikan oleh Su Yi. Dan Xiao Jian adalah salah satunya. Namun, Su Yi masih tidak tahu mengapa Xiao Jian bisa bertahan di tahun-tahun yang hilang di masa lalu. Ini luar biasa. Bagaimanapun, kekuatan Tao Xiao Jian masih disegel oleh pedang 9 penjara. Jika dia kehilangan kekuatan Dao Karma di masa hidupnya, bagaimana dia akan mengalahkan penguasa peradaban dari semua zaman di jalan menuju dewa-dewa kuno? Terlalu banyak hal aneh dan tidak normal di sini. Satu-satunya hal yang Su Yi yakini adalah bahwa di zaman kegelapan mitologi ini, jika Xiao Jian datang ke dunia ini, antara dia dan dirinya sendiri, hanya satu orang yang ditakdirkan untuk hidup. Alangkah baik jika lelaki tua Hebo itu ada di sini, dia pasti tahu lebih banyak tentang Xiao Jian daripada aku. Su Yi berpikir diam-diam, menggelengkan kepalanya, tanpa mengkhawatirkannya, Su Yi berbalik dan pergi. Saat pergi, bunga persik di pulau itu hangus, bayang-bayang pepohonan berputar, dan semua orang berubah tangan. Dengan jentikan jari, Su Yi telah bersembunyi di Pulau Qixia selama 7 tahun. Belum lagi panjang. Namun, dengan munculnya zaman kegelapan mitologi, seluruh alam ilahi telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Ini seperti perubahan hidup.
Wilayah Dewa, benua Vulkan Selatan. Di antara pegunungan, pertempuran untuk merebut sebagian dao surga sedang berlangsung. Pembangkit kekuatan yang berpartisipasi berasal dari faksi yang berbeda, jumlahnya ratusan, dan pertarungan besar terjadi di antara pegunungan. Alasannya hanya untuk bersaing memperebutkan sebagian fragmen dao surgawi kelas 3 yang tertinggal di sini. Pertempuran itu brutal, gunung dan sungai runtuh, dan kemegahan ilahi berkobar. Terdengar suara gemuruh dan jeritan satu demi satu. Kadang-kadang, dewa jatuh, darah menuai kejutan, dan mengguncang langit. Pergi, Tai Wenjing meraung histeris, matanya merah, dan dia tampak seperti orang gila, dan dia mati-matian melawan sekelompok musuh. Kali ini, dia memimpin sekelompok keturunan pengadilan Divine King Wu untuk melakukan perjalanan, dan ketika lewat di sini, dia menemukan potongan jalan surga tertinggal di sini. Saya tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan memanfaatkan api dan ketinggiannya begitu dia mengambil pecahan surga di tangannya. Perkelahian pun terjadi, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang kuat yang tertarik. Hingga saat ini, sebagian besar murid yang dipimpin oleh Tai Wenjing telah meninggal, dan hanya 3 yang masih berjuang. Tapi itu hampir tidak mengganggu. Dalam pertarungan ini, ada terlalu banyak kekuatan dan terlalu banyak yang kuat, dan mereka semua ingin mengambil bagian dari dao surgawi itu sebagai milik mereka, jadi pertempuran itu sangat tragis. Tai Wenjing telah melemparkan pecahan dao surga, tetapi musuh besar itu semua cemburu, dan mereka tidak memberi dan murid-murid di sekitarnya kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, Tai Wenjing benar-benar menginginkannya, dan memutuskan untuk melawan musuh dengan putus asa. Bunuh. Lingkungan teks besi terengah-engah, melawan semua musuh di depannya dengan tubuhnya yang terluka. Namun lambat laun, luka di tubuhnya menjadi semakin parah. Bahkan 3 murid di sekitarnya mati satu demi satu. Ini membuat Tai Wenjing merasa sedih, dan rongga matanya hampir pecah. Ini hanya sebagian fragmen dao surgawi tingkat 3, seperti putus asa. Tiba-tiba, desahan terdengar dalam pertempuran yang kacau. Siapa yang berbicara sarkastik, keluar dari sini. Seorang raksasa menggeram keras. Bang! Saat berikutnya, tubuh pria raksasa itu meledak, dan darahnya membeku. Semua orang terkejut. Pria raksasa itu adalah salah satu petarung terkuat di arena, dan tidak kurang dari 10 lawan yang mati di bawah tangan sebelumnya. Dia terlihat seperti tukang daging yang haus darah. Tapi sekarang, dia mati dalam sekejap. Siapa yang tidak terkejut? Pada saat ini, banyak orang menghentikan tindakannya dan menjadi waspada. Memanfaatkan celah ini, Tai Wenjing yang putus asa akhirnya mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Pada saat ini, dia melihat sosok berjalan perlahan dari kejauhan. Itu adalah pria kurus dengan wajah kurus, dan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan nafas buku. Seperti seorang sarjana, di bahu kirinya juga ada lampu tembaga yang tergantung. Bayangan lampu berbintik-bintik dan redup, berkedip-kedip, yang juga menambah pesona misterius dan ilusi pada sosok cendekiawan. Saat dia muncul, kekuatan tak terlihat menyebar, dan dunia yang awalnya bergolak dan kacau diam-diam, bahkan aliran udara, cahaya dan bayangan, dan napas berdarah yang mendalam diam-diam tetap bergerak. Semua orang merasakan depresi yang tidak dapat dijelaskan di dalam hati mereka, dan ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Beberapa pria kuat yang masih mengalami panas dan berhenti, menatap cendekiawan yang berjalan dari daratan dengan heran. Tetapi ketika dia melihat sosok ini dengan jelas, mata Tai Wenjing tiba-tiba membela, menampilkan ekspresi tidak percaya. Karena Yang Mulia tidak peduli dengan pecahan dao surgawi tingkat 3, mengapa Anda ingin mencampurkannya? Seorang lelaki tua berbaju hitam dengan janggut putih berbicara dengan suara yang dalam. Dia merebut potongan dao surgawi itu saat ini. Di dekatnya, ada 3 kaki tangan, yang semuanya menatap waspada pada cendekiawan yang datang dari kejauhan. Saya senang. Sarjana itu tersenyum, selain itu, saya cemburu dan suka mencampuri urusan orang lain. Mau tak mau saya mencambuk pantatnya dengan kemoceng untuk hal-hal sepele seperti kenakalan seorang anak. Bukannya saya bosan, tapi temperamen mendikte. Semua orang tercengang. Lagi pula, itu tidak lebih dari menguasai pecahan dao surgawi, mengapa jadi bertele-tele? Pria tua berpakaian hitam dengan janggut putih itu berkata dengan suara yang dalam, matanya tidak ramah. Dia mampu merebut pecahan dao surgawi dalam huru-hara ini, jadi kekuatannya secara alami luar biasa. Ambil. Sarjana itu tertawa dan berkata, jika saya mau, fragmen dao akan dengan patuh menyerahkan diri ke pelukan saya. Sini, saya tunjukkan. Saat dia berbicara, dia memberi isyarat. Ya ampun, pecahan dao surga terlepas dari tangan pria tua berjanggut putih dan pakaian hitam, dan jatuh ke telapak tangan sarjana di udara. Adegan yang sulit dipercaya ini membuat mata semua orang lurus, dan masih bisa seperti ini. Kulit lelaki tua berjanggut putih dan pakaian hitam itu tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan marah, cepat kembalikan kepadaku, atau... Bang! Sebelum dia selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba meledak, darah menodai terkunci, dan tubuh serta jiwa menghilang. Semua orang terkejut dan kulit kepala mereka mati rasa.
Dari awal hingga akhir, mereka tidak melihat bagaimana cendekiawan itu bergerak, dan lelaki tua berpakaian hitam dan berjanggut putih itu mati. Ini tidak diragukan lagi terlalu menakutkan. Apakah tanganmu kaku? Mata cendekiawan itu beralih, dan dia memelihara ketiga sahabat lelaki tua itu dengan janggut putih dan pakaian hitam. Dalam sekejap, mereka bertiga sangat ketakutan sehingga tubuh mereka menjadi kaku dan mereka berkeringat dingin. Salah satu dari mereka berkata, kami. Sarjana itu mencakup, tidak perlu dijelaskan, saya tidak ingin mendengarkan. Karena Anda adalah kaki tangan, kita tentu saja harus berbicara tentang seseorang yang hidup dan mati bersama. Saya, selalu menyukai kecantikan orang dewasa, bagaimana saya tidak bisa memuaskan Anda. Suara itu masih bergema, dan di bawah ketakutan semua orang, ketiga sahabat lelaki tua berjanggut putih dan pakaian hitam semuanya hilang, dan mereka semua menghilang seperti abu terbakar. Penonton terkejut, dan semua orang ketakutan dan gelisah. Siapa yang masih belum tahu bahwa cendekiawan yang tampak lembut dan tampan itu sebenarnya adalah eksistensi yang sangat menakutkan dan misterius. Oke, ayo pergi. Sarjana itu memegang tangan, melihat pecahan daun surga di tangan. Semua orang saling memandang dan ingin pergi. Suara gemetar tiba-tiba terdengar. Xiao Jian, apakah itu kamu? Tai Wenjing yang berbicara. Xiao Jian, banyak orang yang bingung. Pedang kecil, banyak wajah orang yang tiba-tiba berubah, dan mereka tiba-tiba teringat beberapa peristiwa sensasional yang terjadi di benua vulkan selatan bertahun-tahun yang lalu. Mendengar kalimat ini, cendekiawan yang sedang melihat pecahan daun surga tiba-tiba menoleh dan melihat ke atas. Kamu kenal aku? Pembaca terkagum-kagum. Bagaimana mungkin aku tidak mengenalmu? Tai Wenjing tersenyum kecut, akulah yang membawamu kembali ke pengadilan Dewa Qingwu, ya. Tidak, begitu dia mengatakan ini, dia terkejut pada saat itu, mengangkatnya dan menunjuk pada dirinya sendiri, kamu tidak mengenaliku. Mata cendekiawan itu berkedip, dan dia berkata, menarik. Bagaimana dengan ini, mari kita mencari tempat untuk berbicara sendiri nanti. Tai Wenjing dengan senang hati menyetujui, oke. Sarjana itu tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, siapa yang menyakitimu seperti ini? Tai Wenjing terkejut. Di area terdekat, wajah beberapa pria kuat tiba-tiba berubah, menyadari ada yang tidak beres, mereka berbalik dan hendak pergi. Tapi saya melihat cendekiawan itu mengangkat tangan dan dengan ringan menekannya. Sosok orang-orang kuat itu tiba-tiba terpenjara di sana, seperti serangga yang terangkut di jaring laba-laba, tidak bisa bergerak. Apakah itu mereka? Sarjana itu bertanya sambil tersenyum. Tai Wenjing mengangguk. Bang! Sosok orang-orang kuat itu meledak dan mati di tempatnya. Adegan berdarah ini sekali lagi mengejutkan penonton, kaki banyak orang lemas dan hampir tidak bisa bertahan lagi. Sarjana itu sangat menakutkan, dia terlihat sopan, terkekeh dan tertawa, dan dia bahkan tidak mengedipkan matanya ketika dia terlihat seperti sedang membunuh seseorang. Tai Wenjing juga terkejut, dan menghela nafas, kamu telah banyak berubah selama bertahun-tahun. Sarjana itu berkata sambil tersenyum, saya tahu jika ada perubahan. Anda dapat melihat apakah ada musuh Anda di sini. Jika demikian, saya akan membunuh mereka semua demi Anda. Keputusan Tai Wenjing, tidak perlu. Sarjana tidak memaksa, dan berkata, ayo pergi, ayo cari tempat untuk bicara sendiri. Saat dia berbicara, dia dan Tai Wenjing menghilang tanpa melihatnya bergerak. Apalagi tidak ada jejak nafas di udara yang tersisa. Butuh waktu lama bagi mereka yang hadir untuk kembali sadar, dan mereka semua menarik nafas yang panjang, merasa seolah-olah mereka telah berjalan melewati gerbang neraka. Xiao Jian, ini adalah nama yang digunakan Su Jianzun di benua vulkan selatan saat itu. Seseorang tampak bingung, bukan kebetulan, orang itu tadi, adalah Su Jianzun. Tiba-tiba, penonton berguncang dan terjadi kegemparan. Setelah bertahun-tahun, Su Jianzun, yang telah menyendiri di Pulau Qixia di Laut Tanpa Batas, telah kembali ke domain dewa lagi. Tidak heran metode tersebut sangat bagus. Ternyata lawannya adalah Su Jianzun. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2544. Di dalam sebuah restoran, sarjana itu duduk diam di sana, mendengarkan pembicaraan Tai Wenjing tentang beberapa tahun terakhir. Kadang-kadang, dia akan mengajukan satu atau dua pertanyaan. Namun seringkali, Tai Wenjing yang berbicara. Pada akhirnya, cendekiawan itu akhirnya mengkonfirmasi satu hal. Su Yi pernah membayangkan berpura-pura menjadi dirinya sendiri. Anak ini, benar-benar nakal. Sarjana itu tertawa terbahak-bahak. Cendekiawan ini tentu saja adalah Xiao Jian. Kehidupan ketiga Su Yi. Nakal. Tai Wenjing bingung. Yah, jangan apa-apa. Xiao Jian membalikkan tangannya. Dia bisa melihat bahwa penatua ke-9 dari Istana Qingwu Dao di depannya masih menganggap dirinya sebagai Su Yi. Namun, dia tidak menjelaskan apapun. Karena Su Yi dapat menyamar sebagai dia juga dapat dianggap sebagai Su Yi oleh Tai Wenjing dengan tenang. Setelah beberapa lama, Xiao Jian meminum anggur di gelasnya dan berkata, aku harus pergi. Tai Wenjing tertegun, dan berkata dengan sedikit enggan, Su Yi,
maukah kamu kembali ke King Wu Senting untuk melihat-lihat di masa depan? Xiao Jian tersenyum, tergantung masalah. Berbicara, dia bangkit dan mengucapkan selamat tinggal pada Tai Wenjing dengan mengepalkan tangan memberi salam perpisahan. Melihat sosoknya menghilang ke kerumunan besar, Tai Wenjing tidak bisa menahan desahan emosinya. Masih sulit baginya untuk membayangkan bahwa pemuda yang dia bawa kembali ke sekte dari kota kuno musim semi dan musim gugur sekarang adalah pendekar pedang nomor 1 yang terkenal di seluruh dewa. Saya hanya berharap di dunia yang gelap dan kacau ini, dia dapat terus menciptakan legendanya sendiri. Tai Wenjing bergumam, berharap dari lubuk hatinya bahwa Su Yi akan menjadi lebih baik di masa depan. Xiao Jian berjalan santai di jalanan yang ramai dengan senyum hangat dan ramah di wajahnya. Sarjana muda yang sangat antusias dengan temperamen santai membuat tidak mungkin untuk melihat bahwa ini adalah orang tua, yang baru saja datang ke dunia dari mempercayai jurang di ujung jalan menuju dewa-dewa kuno. Di dunia yang gelap dan kacau, orang juga ingin tinggal di dalam pikiran dan kehidupan. Ini adalah bagian dari semua makhluk hidup. Xiao Jian berkata pada dirinya sendiri. Dunia sedang dalam kekacauan dan kekacauan, dengan badai berdarah dan perang di mana-mana. Namun, di beberapa kota, mereka masih penuh vitalitas dan sejahtera seperti udara. Karena semua orang, tidak peduli seberapa tinggi atau rendahnya dataran tinggi, mereka tetap harus hidup. Ledakan. Tiba-tiba, ada gerakan yang menghancurkan bumi di luar kota, dan seluruh kota bergetar. Tiba-tiba, terjadi kekacauan di kota, pemandangan yang ramai dan semarak tersapu, kepanikan menyebar di kota, dan ada tokoh-tokoh yang melarikan diri dengan panik kemana-mana. Lari, sosok mitos sedang mendekat. Mengapa ini terjadi? Apakah karakter mitologis itu akan membantai kota lagi? Mereka, sama sekali tidak keberatan. Pembantaian kota macam apa? Di mata mereka, semua makhluk hidup seperti semut, bahkan jika kota itu musnah, mereka tidak peduli sama sekali. Berbagai suara terdengar. Hanya dalam sekejap, seluruh kota menjadi benar-benar sepi. Kecuali Xiao Jian, jalan-jalan dan gang-gang kosong dan tanahnya penuh dengan kekacauan. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melihat keluar kota. Di bawah langit yang gelap dan suram, sekelompok sosok berdiri. Dipimpin oleh seorang pria yang memegang darah dan membawa busur emas besar, aura ki di sekujur tubuhnya jatuh seperti air terjun, menghancurkan bumi. Itulah kekuatan yang hanya dimiliki oleh penguasa 9 pemurnian. Orang-orang kuat di samping pria berjubah darah itu juga lebih menakutkan dari yang lain. Terutama wanita berambut putih berpakaian putih, memegang tombak hitam, dan auranya yang paling misterius dan menakutkan. Namun, Xiao Jian hanya melirik orang-orang itu, lalu melihat ke belakang dan bergerak maju sendiri. Su Yi, sudah kali ini, kenapa kamu tidak menunjukkan wajah aslimu? Di luar kota, pria itu memercikkan darah dengan busur emas besar, berbicara dengan acuh tak acuh, dan suaranya menggemparkan langit. Xiao Jian terdiam beberapa saat. Setelah beberapa saat, dia mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, Anda telah menemukan orang yang salah. Hahaha, kamu baru saja berubah menjadi abu, kita semua mengenalinya, jadi mengapa berpura-pura? Seorang pria gemuk berbaju hitam menengadah ke langit dan tertawa, kemarilah. Kali ini kami di sini hanya untukmu. Untukku. Xiao Jian bingung, apakah aku telah menyakitimu? Berhenti berpura-pura bingung. Pria gendut berbaju hitam memiliki mata yang tajam, saya akan menghitung sampai 3, jika Anda tidak datang, saya tidak akan memberi Anda kesempatan lagi untuk bertahan hidup. Xiao Jian menghela nafas, dan bertanya, kenapa aku merasa sangat bersalah, ini benar-benar bencana. Saat dia berbicara, dia perlahan mengangkat kepalanya, menatap pria gendut berbaju hitam di luar kota, dan tiba-tiba tersenyum sedikit, lupakan saja, salah paham saja, aku akan mengambil alih segalanya tentang dia di masa depan. Semua orang terkejut. Saat ini, Xiao Jian telah mengambil langkah maju. Hati-hati. Tiba-tiba, ekspresi wanita berambut putih berkulit putih berubah tiba-tiba, dan dia segera mengangkat tombak hitam di tangannya. Kekuatan yang jauh lebih menakutkan daripada 9 dewa-dewa alkimia menyebar dari wanita berambut putih dan berpakaian putih. Namun, meskipun dia bereaksi dengan cepat, dia terlambat satu langkah. Ledakan. Sosok pria gemuk berbaju hitam itu tiba-tiba meledak seperti bola, pecah berkeping-keping. Kekosongan tempat dia berdiri runtuh semua. Semua orang terkejut, dan langsung menghindarinya. Adapun Xiao Jian yang melangkah maju di kota, sosoknya muncul di dalam kegelapan yang runtuh. Dia melirik pria yang memegang darah dan yang lainnya, tersenyum dan berkata, ini aku, bagaimana kamu berencana untuk mati? Dia ki udara tidak menunjukkan nafasnya, seperti seorang cendekiawan yang tampan, tetapi kata-kata yang ringan dapat membuat pria ditutupi darah dan yang lainnya merasa kedinginan. Pukulan Xiao Jian sebelumnya terlalu mengerikan, langsung melenyapkan nyawa 9 dewa-dewa pemurnian, tetapi mereka bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya, dan mereka bahkan tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Ini mengerikan. Anak Tuhan, minggir dulu. Wanita berambut putih berpakaian putih berdiri, biarkan aku menguji kekuatan yang sebenarnya.
Ledakan. Di sekitar tubuh wanita itu, ada pancaran seperti kabut seputih salju yang melonjak, memancarkan pesona abadi. Dunia sedang kacau, diselimuti oleh niat membunuh yang kuat. Di tangan wanita itu, tombak hitam berdengung, dan nyala api terjalin, merenggut jiwa. Abadi setengah langkah. Celana saja kau berani begitu sombong. Di domain dewa hari ini, itu memang salah satu kekuatan tempur terbaik. Xiao Jian berkata, tetapi menenangkannya, sayangnya, dia juga orang yang memiliki mata tetapi tidak memiliki mata. Ledakan. Wanita berambut putih berbaju putih menggoyangkan tombak di tangan, dan tiba-tiba menusuk ke udara. Hanya satu pukulan, sepertinya menembus dunia. Kekuatan sombong itu membuat pria mencengkeram darahnya gemetar dan merasa tercekik. Tapi Xiao Jian hanya mengulurkan dua jari, dan dengan kuat menjepit tombak yang ditusuk oleh lawan. Kekuatan menakutkan yang menyebar dari tombak segera runtuh dan menghilang, tidak dapat melukai Xiao Jian sama sekali. Bagaimana? Xiao Jian bertanya sambil tersenyum. Wanita berambut putih berbaju putih itu ketakutan. Dia mencoba yang terbaik, tapi dia tidak bisa menarik kembali tombaknya. Tanpa ragu-ragu, dia membuang tombaknya, membuat segel dengan telapak tangan dan jari-jarinya, dan menunjukkan kekuatan supranatural menekan bagian bawah kotak. Seekor burung dewa seputih salju keluar dari langit, mengepakkan sayapnya dan menukik ke arah Xiao Jian. Langit, bumi, gunung, dan sungai membeku dalam sekejap, dan embun beku yang tak berujung mengambang, yang dapat dengan mudah menghapus vitalitas Dewa Jiulian. Anda dapat mengikuti Xiao Jian dan penggantian tangan. Ledakan. Burung suci itu hancur dan layu sedikit demi sedikit. Pria tergeletak darah dan yang lainnya hampir terpana saat melihat pemandangan ini. Itu adalah kekuatan supernatural Seon Grandao, yang disebut embun beku burung hitam, yang mengandung arti sebenarnya dari abadi, dan kekuatan tidak terbatas. Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa itu akan sangat rentan? Wanita berambut putih itu batuk darah dari tepi, wajahnya akhirnya berubah, lari. Ada harga yang harus dibayar untuk mencoba, apalagi, kamu telah melakukan kesalahan padaku kali ini. Begitu Xiao Jian mengangkat tangannya, tombak hitam itu tiba-tiba melesat ke belakang. Bang! Dalam sekejap, tombak itu menembus tubuh wanita berambut putih itu. Dia melihat ke lubang berdarah di dadanya dengan tidak percaya, dan tidak bisa membayangkan bahwa dengan setengah langkah abadi seperti miliknya, bagaimana mungkin dia tidak bisa memblokir pukulan lawan. Kamu, dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tetapi diameter tubuhnya terkoyak, berubah menjadi bara api yang memenuhi langit dan menghilang. Dalam keadaan tenang, hanya tersisa kekuatan Grandao yang berkilauan, diisi dengan gumpalan nafas ki udara abadi. Saya benar-benar bukan Suyi. Xiao Jian berkata dengan serius, itulah sebabnya kamu harus membunuh, kamu tidak bisa menyalahkanku, bagaimana cara menanamnya. Dia tersenyum dan menatap pria itu memercikkan darah dan yang lainnya. Pada saat ini, pria mencengkeram darah dan yang lainnya ketakutan, dan tangan serta kaki mereka terasa dingin. Mereka berencana kabur, tapi wanita berambut putih itu mati terlalu cepat. Sudah hampir waktunya mereka mati sebelum bisa bergerak. Senior, karena ini adalah kesalahpahaman, dapatkah Anda memberi saya kesempatan untuk memperbaikinya? Seseorang tertawa. Xiao Jian menggelengkan kepalanya, di mataku, benar dan salah berhubungan dengan hidup dan mati. Jika kamu membuat kesalahan, kamu harus mati. Tidak ada negosiasi. Pria terbentang darah mendesis, kami berasal dari era Hunhe, leluhur abadi duduk di sekte, jika Anda membunuh kami. Xiao Jian berjalan sedikit, dan berkata dengan nada meminta maaf, maaf atas ketidaktahuan saya belum pernah mendengar tentang era Hunhe. Ledakan, suara itu masih menggema, dan pelangi cian yang menyilaukan keluar dari tubuh Xiao Jian, menyapu udara seperti ujung pedang. Puff engah-engah. Pria berlumuran darah dan lainnya seperti ikan di atas talenan, mereka semua dipotong di pinggang dan mati secara tragis di tempat. Tidak ada yang selamat. Xiao Jian mengangkat tangannya. Pelangi cian yang menyilaukan menyusut dan berubah menjadi pedang terbang cian berbentuk seperti ikan, dan menyapu Manset. Dan di depannya, tidak ada lagi musuh, hanya beberapa trofi yang tersisa di kebetulan. Xiao Jian berpikir, lalu menoleh tiba-tiba, dan berkata ke suasana asing, rapat ini untukmu, cepat singkirkan dan pergi. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Setelah sosoknya menghilang, sosok Tai Wenjing datang dari kota yang jauh. Melihat piala berdarah, ekspresi terkejut dan pandangan kesurupan. Pada saat yang sama, Xiao Jian, yang telah pergi, tiba-tiba mengerutkan kening, dan sosoknya tiba-tiba menghilang begitu saja. Saat berikutnya, di antara pegunungan. Ledakan. Tiba-tiba, petir yang terbentuk oleh aturan dan kedamaian muncul dari udara tipis, menghancurkannya. Sosok Xiao Jian terhuyung-huyung keluar dari tidurnya yang hancur. Apusan darah menetes dari sudut bibir. Asal-usul kekacauan peradaban saat ini sangat kuat. Saya hanya menggunakan sebagian dari kekuatan, dan saya mengalami serangan balik, yang benar-benar di luar dugaan saya. Xiao Jian menyeka darah dari sudut bibirnya, dan mendesah dengan emosi.
Setelah beberapa saat, dia menenangkan kepalanya dan berjalan pergi. Dia memutuskan untuk bertemu Suyi. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2646. Pulau Qixia. Apakah ada orang di sana? Sebuah suara terdengar di luar Pulau Qixia. Hah! Bu Yehou dan Yan Qizhen, yang sedang minum teh sendiri, terkejut, lalu ekspresi mereka sedikit berubah. Pulau Qixia ditutupi dengan formasi terlarang yang luar biasa ajaib. Dalam keadaan normal, siapapun yang ada di sana, selama mereka muncul ribuan mil jauhnya dari pulau, mereka akan terdeteksi oleh formasi terlarang dan akan diingatkan. Tapi sekarang, tidak ada respon dari formasi terlarang, tapi ada orang yang datang dari luar pulau. Bagaimana mungkin Bu Yehou dan Yan Qi tidak terkejut dengan ini? Pada saat itu juga mereka berdua melihat sosok tinggi dan tinggi berdiri di laut di luar Pulau Qixia. Mengenakan mantel panjang, dengan wajah kurus, napas penuh aura buku, dengan senyum lembut di wajahnya. Itu Xiao Jian. Ketika Bu Yehou dan Yan Qizhen melihat Xiao Jian sepertinya menyadarinya, melihat melalui Pulau Qixia yang ditutupi oleh formasi terlarang, melihat area di mana Bu Yehou dan Yan Qizhen berada. Tiba-tiba, keduanya terkejut lagi. Siapa orang ini? Sungguh wawasan yang menakutkan. Kalian berdua tidak perlu panik, saya di sini untuk bertemu dengan Suyi, saya tidak bermaksud melakukan hal lain. Xiao Jian berkumpul sambil tersenyum, tamu yang cukup sopan. Yan Qi menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan suara yang dalam, maaf, rekan Daoisu tidak berada di Pulau Qixia sekarang, silakan kembali. Apakah Anda di sana? Xiao Jian merenung dan berpikir, meminta saya mengundang Anda untuk mengunjungi pulau itu. Tidak bisa, Yan Qizhen langsung menolak, jika kamu berani memaksa, kamu akan menjadi musuh Pulau Qixia saya. Pada saat ini, beberapa monster tua yang hidup dalam pemandangan di Pulau Qixia terkejut dan keluar satu demi satu. Musuh. Xiao Jian tersenyum, jangan khawatir, meskipun kamu menganggapku sebagai musuh, aku tidak akan menyakitimu sama sekali. Berbicara, dia sisiran berjalan menuju Pulau Qixia, tiba-tiba datang ke sini, betapa berbahayanya, aku masih melihat Haihan. Ledakan, ke atas dan ke bawah Pulau Qixia, barikade meraung, nyala api berkobar, dan larangan Divine diaktifkan sepenuhnya. Tingkat kekuatan tersebut cukup untuk mengancam keberadaan lingkungan abadi setengah langkah. Namun, tidak terbayangkan bahwa ketika Xiao Jian berjalan, dia tidak mempengaruhi sama sekali. Setiap langkah yang diambilnya, dia dapat secara akurat menghindari kekuatan membunuh yang mengerikan yang dilarang oleh para dewa. Bahkan jika kekuatan terlarang Lord diblokir di depannya seperti parit, itu mengatur Xiao Jian dengan mudah di sepanjang tepinya. Adegan aneh itu membuat semua orang di Pulau Qixia bergidik dan wajah mereka berubah. Siapa pria ini? Mati. Saat Xiao Jian menginjakkan kaki di Pulau Qixia, Kappa tiba-tiba muncul entah dari mana, dan menamparkan Xiao Jian dengan lambaian telapak tangannya. Xiao Jian tersenyum dan mengangkat tangannya. Sosok Kappa tiba-tiba berhenti di udara, dan terkurung di sana, tidak bisa bergerak satu inci pun. Semangat ketertiban, ini menarik. Xiao Jian melangkah maju, mengangkat tangannya dan mencubit wajah Kappa yang halus dan cantik, jangan terlalu galak, lebih banyak tersenyum. Kappa terlihat jelek. Ledakan. Tiba-tiba, beberapa monster tua datang dan mengorbankan harta mereka untuk mengepung Xiao Jian bersama. Tetapi pada saat ini, terdengar teriakan keras. Lambat, jangan tembak. Disertai dengan suara, sosok Luo Qingdi tiba-tiba muncul, bukan untuk berduka dengan Xiao Jian, tetapi untuk menghentikan orang-orang tua yang bergerak di tempat pertama. Melihat ini, monster tua itu segera berhenti, dan semua memandang Luo Qingdi dengan heran. Kakak Luo, apakah Anda mengenal tamu tak terduga itu? Yan Qi benar-benar bertanya. Luo Qingdi mengangguk, jangan sabar, semuanya, izinkan aku datang. Berbicara, dia menoleh untuk melihat Xiao Jian, memberi hormat dan berkata, Luo telah bertemu dengan Tuan Tao. Guru Tao, semua orang bingung. Namun, mereka semua memperhatikan bahwa Xiao Jian, yang pernah menjadi penguasa peradaban suatu zaman, sekarang memiliki ekspresi yang luar biasa sombong saat menghadapi pengunjung aneh itu. Ketakutan itu tidak bisa disembunyikan sama sekali. Xiao Jian tertawa dan berkata, aku tidak pernah membayangkannya. Aku belum pernah melihat Suyi, tapi aku bertemu dengan seorang kenalan terlebih dahulu. Luo Qingdi masih mempertahankan sikap hormatnya, dan berkata, sejujurnya, Tuan Daois, rekan Daoisu memang tidak berada di Pulau Qixia sekarang, mohon berbelas kasih dan jangan menyakiti orang yang tidak bersalah. Xiao Jian berkata, saya telah bertemu dengan Suyi, dan saya memiliki pemahaman umum tentang temperamennya. Saya tahu bahwa jika dia ada di sana, dia pasti muncul pertama kali, dan tidak mungkin memilih untuk bersembunyi. Jeda, dia melirik orang-orang di sekitarnya sambil tersenyum, dan berkata, Anda dapat yakin, meskipun mereka mengacau, saya tidak akan mengacau dengan mereka. Ekspresi Luo Qingdi sangat melembut, dan dia berkata, karena Guru Tao ada di sini sebagai tamu, maka saya dapat yakin, tolong cepat, dan biarkan Luo menonton teh dan menuangkan air untuk Lord, dan membersihkan naik debu.
Berbicara, dia mengambil inisiatif untuk mengundang Xiao Jian. Jangan terlalu merepotkan, saya akan melihat-lihat dan pergi nanti. Xiao Jian mengulurkan tangannya, lalu mengabaikan Kaisar Luo Qing dan orang-orang yang hadir, dan berjalan menuju pengasingan sendirian. Semua orang memandang Kaisar Luo Qing serempak. Luo Qing berjanji, memberi isyarat kepada semua orang untuk tidak menghentikannya. Meskipun semua orang terkejut, pada akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa. Di mata semua orang, di waktu berikutnya, Xiao Jian, seorang tamu yang tak diundang, seperti seorang sarjana yang bepergian di pegunungan dan sungai, terkadang menginjakan kakinya di hutan bunga persik di seluruh pegunungan dan dataran tinggi, memetik 2 atau 3 bunga persik dan mengendus ringan. Sesekali mendaki ke puncak gunung dan berdiri di depan pohon teh pencerahan dan pohon salam istana katak. Dari awal hingga akhir, dia bertindak seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya, dan tidak terburu-buru, seolah-olah dia benar-benar menganggap Pulau Qixia sebagai tempat yang baik untuk dikunjungi. Akhirnya, dia berjalan turun dari gunung, sampai ke pantai di tepi laut, duduk di atas batu, dan berpikir dalam diam. Perubahan halus terjadi di mata beberapa orang. Karena dalam beberapa tahun terakhir, Su Yi juga sering duduk di atas batu itu untuk minum, melihat air pasang, dan bertanya. Waktu terus berjalan, Xiao Jian hanya duduk di jisi sendirian sepanjang sore. Ketika hari sudah hampir malam, dia tiba-tiba bangun dan berkata, saya tahu Anda bisa menghubungi Su Yi, jadi tolong kirimkan pesan untuk saya. Guru Tao, tolong bicara. Luo Qingdi berbicara, bayangkan baiklah, teruslah bekerja keras, dengan perilakunya saat ini, masih jauh dari cukup untuk melawanku sampai mati. Suara itu masih bergema, sosok Xiao Jian telah melewati angin dan ombak, dan menghilang di lautan luas dalam sekejap mata. Semua orang terkejut, beraninya orang itu memastikan bahwa tuanku bukan lawannya. Nada suaranya benar-benar besar, Kappa marah. Luo Qingdi terlihat rumit, dalam beberapa tahun terakhir, Su Daoyou hidup dalam pemetaan di Pulau Qixia, dan meninggalkan banyak jejak dan ki di atasnya. Jika saya membaca dengan benar, orang bersandar pasti berasal dari jejak itu dan informasi ki. Secara kasar kami dapat menyimpulkan kekuatan sebenarnya dari Su Daoyou. Apa yang dia katakan mengejutkan semua orang. Hanya dengan beberapa informasi jejak ki, dapatkah seseorang mengetahui kekuatan sejati seseorang? Ini tidak diragukan lagi sulit dipercaya. Kakak Luo, siapa pria itu? Yan Qi benar-benar tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Sosok terlarang yang pernah terdaftar sebagai Tuan Tanpa Mahkota, di jalan menuju Dewa Kuno. Luo Qingdi menarik napas dalam-dalam, mitos tak tertandingi yang pernah meredupkan para penguasa peradaban di segala usia dan harus melihat ke atas. Di jalan menuju Dewa-Dewa Kuno, zaman peradaban yang tak terhitung banyaknya telah menghilang, dan keberadaan itu telah menjaga jurang di ujung jalan menuju Dewa-Dewa Kuno, menyaksikan semua ini. Berbicara, Kaisar Luo Qing tanpa sadar mengungkapkan ekspresi hormat, tidak peduli siapa itu, tidak mungkin untuk menyangkal kekuatan keberadaannya. Karakter seperti saya hanya bisa memandangnya. Penonton berguncang, dan semua orang tersentuh. Keberadaan seperti apa yang seharusnya begitu dihormati oleh Kaisar Luo Qing. Mengenai namanya, Luo Qingdi menggelengkan kepalanya, sangat sedikit orang yang tahu bahwa di jalan menuju Dewa-Dewa Kuno, orang-orang dengan hormat memanggil Guru Tao. Luo Qingdi datang dari jalan para Dewa Kuno, jadi dia secara alami telah mendengar banyak rumor dan perbuatan yang berhubungan dengan Xiao Jian. Ini juga alasan mengapa Xiao Jian muncul, dia segera menghentikan semua orang untuk mengambil tindakan. Dia, dan rekan Daois Su adalah saingannya. Bu Yehou tidak mau bertanya. Seharusnya, Luo Qingdi berkata, namun, saya hanya tahu sedikit tentang ini. Saya tidak tahu bagaimana rekan Daois Su dan keberadaan itu menjadi musuh. Saya khawatir hanya rekan Daois Su yang mengetahui kebenarannya. Kalau begitu ayo kirim pesan ke rekan Daois Su secepatnya. Tidak ada malam jalan Hou. Semua orang mengangguk. Jika keberadaan itu datang untuk membalas dendam, masalahnya akan terlalu serius. Tidaklah sulit untuk melihat seberapa menakutkan lawan berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan lawan sebelumnya. Selain rahasia yang dibicarakan Kaisar Luo Qing, siapa yang berani mengabaikannya? Pada hari itu, rahasia tentang kejadian hari ini diteruskan ke Su Yi. Benua Vulkan Selatan, kota kuno Chunqiu kamar dagang Kilin. Rumor mengatakan bahwa seseorang melihatku kemarin lusa, dan juga menyelamatkan Tai Wenjing, 9 tetua King Wu Senting. Su Yi terkejut. Saat ini, dia sedang duduk di aula besar, berbicara dengan Mo Lao, penanggung jawab kamar dagang Kirin. Tepat, Mo Lao Dao, banyak orang telah melihat bahwa Su Daoyou muncul dengan identitas dan penampilan, Xiao Jian, sama sekali tidak ada yang salah dengan itu. Kelopak mata Su Yi berkedut. Pedang kecil, bukankah pria itu? Hanya memikirkan hal ini, Su Yi tiba-tiba mengeluarkan jimat rahasia, dan melihat surat rahasia yang baru saja dikirim dari Pulau Qixia. Setelah membacanya, Su Yi tidak bisa menahan diri dan berpikir, sulit untuk menenangkan hati saya. Xiao Jian, seperti yang diharapkan, telah meninggalkan jalan para dewa kuno dan turun ke dunia saat ini. Dan,
Baru hari ini, dia juga muncul di Pulau Qixia, jelas mencarinya secara khusus. Dalam surat itu, kata-kata yang diminta Xiao Jian untuk disampaikan membuat Su Yi agak tidak yakin dengan maksud Xiao Jian. Mungkinkah, seperti yang dikatakan Luo Qingdi, pria itu memutuskan bahwa dia bukan lawannya karena pertimbangannya pada kekuatan sendiri. Jika demikian, seberapa kuatkah Xiao Jian sekarang setelah dia datang ke dunia ini? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2547. Su Yi berpikir sejenak, dan menyimpulkan sesuatu. Baru beberapa bulan berlalu sejak awal zaman kegelapan mitologi. Ini juga merupakan hari-hari awal dari masa-masa kelam dan sulit. Selama periode waktu ini, meskipun pembangkit tenaga abadi setengah langkah dapat berjalan di dunia, mereka masih akan menghadapi serangan balik dari kekuatan asli God's Domain yang kacau ketika mereka menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mengenai Lu Dao Yuan, Kepala Pengadilan Tanlang Dao, pembangkit tenaga listrik abadi semu di tingkat pendaki, tidak berani meninggalkan area ruang dan waktu terlarang sama sekali. Dengan kata lain, semakin tinggi moralitas seseorang, semakin sedikit dia berani datang ke domain God dengan gegabah sekarang. Tapi Xiao Jian ada di sini, dan pernah berjalan di Pulau Vulkan Selatan, dan bahkan pergi ke Pulau Qixia sekali. Ini berarti bahwa Xiao Jian menggunakan kekuatan kemauan. Atau untuk master harta karun yang dapat menutupi napas Qi sendiri, untuk menghindari serangan balik dari asal-muasal domain dewa yang kacau. Ini salah satunya. Kedua, Xiao Jian bertindak dengan gelar miliknya sendiri, dan tidak akan melibatkan orang lain yang tidak bersalah. Hal ini terlihat dari penyelamatan Tai Wenjing dan penampilan di Pulau Qixia. Ini juga membuat Su Yi merasa nyaman. Saya juga sangat senang. Bagaimanapun, dia adalah kehidupan ketiganya. Jika dia adalah pria yang tidak memiliki garis bawah dan membunuh orang yang tidak bersalah tanpa memandang bulu, itu akan terlalu ofensif. Xiao Jian itu bukan aku. Su Yi memandang Mo Lao, kamu kamar dagang kilin tidak perlu khawatir tentang apapun, musuhnya hanyalah aku. Tuan Mo terkejut saat itu, tapi langsung mengerti. Kemudian, keduanya berdiskusi hal lain. Tujuan Su Yi datang ke kamar dagang kilin kali ini adalah untuk memahami perubahan drastis di dunia domain dewa. Lihat berapa banyak perubahan penting yang terjadi di dunia yang gelap dan kacau ini. Yang kedua adalah distribusi dunia melalui kamar dagang Kirin. Mata dan telinga, lihat apakah Anda dapat menemukan beberapa petunjuk yang terkait dengan pecahan Dao Surgawi tingkat pertama. Tidak mengecewakan Su Yi, Tuan Mo dengan cepat memberikan petunjuk berharga. Di tempat terlarang, Gunung Tandus Tiane, di benua Vulkan Selatan, tampaknya ada pecahan dari Dao Surgawi kelas 1 yang tertinggal. Dalam beberapa hari terakhir, banyak orang kuat dari kekuatan besar telah mengambil tindakan dan membunuh Gunung Tiane Baren. Ternyata itu adalah tempat itu. Su Yi sedikit terkejut. Ketika dia menduduki Ngu Divine Court memecahkannya saat itu, dia pernah ke Tiane Baren Mountain, dan dia telah menemukan 3 tanah terlarang ruang waktu di sana. Salah satu tempat terlarang ruang waktu adalah Kuil Tao kuno. Ada orang kuat di ruang dan waktu berbeda yang menyebut dirinya, Hong Taeyu, di Kuil Tao. Saat itu, Su Yi berbincang dengan Hong Taeyu. Mo Lao tiba-tiba berkata, ngomong-ngomong, kamar dagang kilin kami menerima berita kemarin bahwa nenek moyang kodok yang menelan sepertinya telah pergi ke Gunung Tiane Baren. Leluhur surga menelan kodok. Su Yi terkejut, tapi itu tidak mengherankan. Tidak hanya nenek moyang kodok yang menelan, beberapa waktu lalu, teman-teman lamanya pergi satu demi satu pergi ke berbagai belahan dunia untuk bertarung dan mencari pecahan jalan surgawi. Tuan Su, jika Anda ingin pergi ke Gunung Tiane Tandus, Anda harus berhati-hati. Mo Lao Dao berkata, setelah munculnya era mitos kegelapan, 3 kekuatan kuat dari ruang dan waktu yang berbeda muncul di 3 area terlarang ruang waktu jauh di dalam Gunung Tiane Tandus, dan mereka telah menguasai Tiane Gunung Tandus. Pergilah dengan mudah. Berbicara, dia mengeluarkan sepotong batu giok dan menyerahkannya kepada Su Yi. Ini adalah berita bahwa kamar dagang kilin kami telah menanyakan tentang 3 tempat terlarang dalam ruang dan waktu di Gunung Tandus hari itu. Silakan baca itu, Guru Su. Su Yi membuka slip batu giok dan mulai membacanya. Kekuatan ruang dan waktu berbeda yang ditempatkan di 3 area terlarang ruang dan waktu ini adalah, Kuil 5 Guntur, dan Iblis Langit. Membangun, Kuil Janji. Latar belakangnya menakutkan, lebih kuat dari kekuatan raksasa di dunia. Setelah melihat-lihat sebentar, Su Yi segera mengerti bahwa Hong Taeyu yang dia lihat saat itu berasal dari, Kuil 5 Guntur. Setelah melihat slip batu giok, Su Yi berkata, karena diduga ada pecahan Dao Surgawi yang tertinggal di Tanah Tiane, apakah itu akan diambil oleh kekuatan ketiga ini dari waktu dan waktu yang berbeda? Luar angkasa. Tidak. Tuan Mo menjawab dengan tegas, kemarin, kami juga mendapat kabar bahwa pecahan Dao Surgawi yang diduga sebagai kelas 1 tertinggal di lubang besar di kedalaman Gunung Tiane Tandus. Dunia rahasia lubang itu sangat aneh dan aneh. Pintu masuknya ditutupi oleh cahaya Dewa 5 warna, dan hanya sosok hebat dari tingkat abadi yang bisa masuk. Begitu orang lain mendekat, mereka pasti akan mati. Dalam beberapa hari terakhir,
ada banyak orang kuat abadi yang telah memasuki lubang rahasia dunia, tetapi belum ada yang kembali. Pusat kekuatan Kuil Wulei, Menara Tianyao, dan Kuil Wuji mencoba memonopoli dunia rahasia lubang, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Setelah mendengarkan penjelasan Molao, Suyi tidak dapat menahan rasa ingin tahunya. Dunia rahasia lubang tidak dapat dimonopoli, dan telah menarik banyak makhluk abadi untuk pergi ke sana. Bahaya dan rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya? Apakah benar-benar ada potongan dao surgawi yang tersisa di dalamnya? Suyi sekarang mengerti bahwa tempat di mana fragmen dao surga ditinggalkan tidak berantakan, tetapi ada jejak yang diikuti. Seperti daun-daun berguguran yang kembali ke akarnya, 10.000 aliran kembali ke laut. Ketika pecahan dao surga ditinggalkan di dunia dari kedalaman langit, mereka juga akan jatuh ke tempat yang paling dekat dengan sumber kekacauan di alam dewa. Tidak diragukan lagi, di lubang rahasia jauh di Gunung Tandus hari itu, pasti ada sumber kekacauan di domain dewa yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia luar. Itu dia, itu dapat menarik pecahan dao surgawi dari tingkat peringkat pertama untuk jatuh ke dalamnya. Dari sudut pandang saat ini, peluang dunia rahasia lubang belum sepenuhnya digali. Memikirkan hal ini, Suyi segera mengambil keputusan untuk berjalan-jalan. Setengah hari kemudian, di luar Gunung Gersang Tiane, sosok Suyi muncul begitu saja. Untuk menghindari perhatian yang menarik, dia menyamar sebagai penguasa kuil, mengenakan jubah Tao, aura Qi terlihat begitu bebas dan mudah, seperti makhluk abadi di awan. Tempat ini benar-benar berbeda dari saat saya datang ke sini. Suyi menatap ke pemandangan, dan tidak bisa menahan perasaan perubahan hidup. Di atas Gunung Gersang Tiane yang bergulung, langit berwarna abu-abu dan berawan, dengan kilatan perak yang mempesona berkelap-kelip di awan. Gunung itu penuh kabut, dan ada aura Qi gajah purba dan primitif di mana-mana. Nafas Grand Dao yang kuat menyebar di antara gunung dan sungai seperti gelombang pasang yang gila-gilaan, melahirkan bunga, tanaman, dan pohon, serta memelihara roh di pegunungan. Setelah pecahan dao surga tertinggal di alam dewa, kekuatan yang tersisa membuat seluruh dunia menunjukkan tanda-tanda pemulihan aura Qi spiritual. Perubahan Gunung Tandus Tiane juga berasal dari ini. Tetapi semua orang tahu bahwa pemulihan Qi spiritual semacam ini bersifat sementara, dan ketika semua bagian langit dan bumi diambil, semuanya ditakdirkan untuk berkembang dan menurun, benar-benar habis. Hah! Suyi secara tidak sengaja menemukan bahwa ketika dia tiba, sudah ada banyak orang kuat yang datang dari segala arah, dan mereka menjarah ke Gunung Tandus Tiane. Adegan itu cukup berisik dan hidup. Teman-teman kecil juga ada di sini untuk mencari peluang. Bagaimana kalau membentuk tim bersama? Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu tampak ramah melangkah maju sambil tersenyum dan menyapa Suyi, lagi pula, terlalu berbahaya untuk bertindak sendiri. Sebelum Suyi mengatakan apapun, ada suara di kejauhan. Tawa ringan, adik laki-laki, jangan tertipu. Orang tua itu adalah iblis tua yang makan hitam dan hitam. Dia tidak datang ke Tiane Baren Mountain untuk mencari keberuntungan. Berhati-hatilah. Orang yang berbicara adalah pria berjubah perak yang memegang seruling bambu biru di tangannya dan tidak melakukan apa-apa. Wajah lelaki tua berpakaian abu-abu itu menjadi gelap, mulut berdarah. Mengapa aku, Hu Taizong, pernah melakukan hal yang begitu tercela dan tak tahu malu? Dikatakan demikian, dia tampaknya telah menyerah pada rencana untuk mendekati Suyi, dan berbalik untuk pergi. Tunggu sebentar, Suyi berhenti, aku akan mengambil tindakanmu. Pria tua berpakaian abu-abu itu membeku pada saat itu, seperti terkejut. Segera, dia melihat ke arah Suyi lagi, dan akhirnya tekadnya sambil tersenyum, lupakan saja, semua orang akan menjalani perjalanannya sendiri. Setelah itu, dia berbalik dan pergi seolah-olah menginjakan kakinya diminyaki. Anda berinisiatif mengundang saya untuk pergi bersama Anda, dan saya setuju, bagaimana Anda bisa mengingkari kata-kata Anda? Suyi mengangkat tangannya, menekan lelaki tua berbaju abu-abu itu, dan berkata sambil tersenyum, bagaimana cara memperkuat. Ekspresi lelaki tua berbaju abu-abu berubah drastis. Dia berjuang dengan kekuatan, tetapi tidak berhasil. Tuanku, tolong angkat tangan. Pria tua berpakaian abu-abu itu buru-buru memohon belas kasihan, junior ini tahu kesalahannya. Suyi berkata perlahan, ikutlah denganku, aku akan memberi jalan keluar, jika tidak, aku akan membunuhmu sekarang. Wajah lelaki tua berpakaian abu-abu itu berubah selama beberapa saat, dan akhirnya dia berkata dengan getir, junior, patuh. Di tengah-tengahnya, pria berjubah perak yang telah mengingatkan Suyi sebelumnya tidak bisa tidak melihat Suyi lagi, seolah terkejut. Suyi menoleh dan berkata, kamu juga ingin pergi bersama kami. Pria menggenggam perak itu tersenyum dan berkata, aku berbeda dari lelaki tua itu, dan aku tidak akan sebodoh dia. Jika adik laki-laki itu, jika Anda dapat memasuki dunia rahasia lubang, maka saya tidak keberatan memberi Anda kesempatan untuk bekerja sama dengan saya. Setelah selesai berbicara, dia menatap Suyi dalam-dalam, lalu berbalik dan pergi. Dengan satu langkah, ia menghilang ke kedalaman Gunung Ebarang hari itu. Orang ini, tidak sederhana.
Su Yi berbisik. Sedini ketika dia melihat pria terpaku perak untuk pertama kalinya, dia menemukan bahwa pria lain telah mengubah penampilan seperti dirinya sendiri. Jika demikian, itu saja. Apa yang benar-benar menarik perhatian Su Yi adalah bahwa dengan keahliannya saat ini, dia tidak dapat melihat melalui penyamaran pihak lain, untuk mengenali wajah aslinya. Tidak mudah. Mengapa saya tidak bisa melihatnya? Pria tua berbaju abu-abu itu terpana. Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, jika kamu bisa melihatnya, bagaimana kamu bisa memiliki kesempatan untuk berjalan bersamaku? Pria tua berpakaian abu-abu itu tiba-tiba merasa malu, dan hatinya dipenuhi rasa malu, marah, dan menyesal. Hari ini, dia benar-benar tersesat. Dia pikir dia telah menangkap mangsa kecil yang bertindak sendirian, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa pihak lain sebenarnya adalah tunggul yang tersembunyi. Ayo pergi, Anda yang memimpin. Su Yi memerintahkan, jika kamu berperilaku baik, kamu bisa bertahan, jika kamu bermain pintar. Sebelum dia selesai berbicara, lelaki tua berjubah abu-abu itu buru-buru mencengkeram dadanya dan meyakinkannya, jangan khawatir, tuanku, junior ini mengerti apa yang harus dilakukan. Saat dia berbicara, dia sudah memimpin jalan. Su Yi tersenyum dan mengikuti. Di dunia ini, tidak pernah ada kekurangan penjahat yang memanfaatkan api. Pria tua berpakaian abu-abu bernama Hu Taizong jelas salah satunya. Orang lain merusak hidup mereka untuk mencari peluang. Di sisi lain, dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk menghisap getahnya, mencuri yang hitam, dan meraih kekayaan dari mereka untuk mencari peluang. Sayangnya, orang ini bertemu dengan saya hari ini. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.